죽는 마당. 어떤가? 알았어. 계약은 잘 두셨고요. 앞으로 뭐 보고 그러는 거야? 뭐야 지금? 네. 선혜 씨, 가득 수놓듯이 봐. Awal cerita diperkenalkan seorang pegawai di sebuah perusahaan yang bernama No Mujin. Saat itu, ia tiba-tiba mengundurkan diri. Atasannya, Pak Cho mencoba menahannya, tetapi Mujin bersikeras tetap akan resign. Setelah resmi mengundurkan diri, Mujin menemui temannya yang bernama Jongmin. Mereka berencana menginvestasikan uang pesangon Mujin ke dalam mata uang kripto. Mujin sangat percaya bahwa rencana tersebut akan sukses. Namun sayangnya, Jongmin mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Mujin sangat terpukul dan menyesali semua yang terjadi. Ia menangis karena seluruh rencananya gagal. Salah satu teman Mujin, yaitu Yeonchul, menjelaskan bahwa Jongmin keluar dari pekerjaannya demi fokus pada investasi kripto, tetapi akhirnya bisnisnya bangkrut. Hal itu membuat Mujin semakin frustrasi karena kini ia telah kehilangan segalanya. Mantan atasannya, Pak Cho, mencoba menguatkannya dengan memberi saran agar ia menjadi advokat buruh. Mengingat latar belakang pendidikannya di Fakultas Hukum, Yeonchul juga menyarankan bahwa dengan lisensi advokat, mungkin saja istri Mujin yang telah meninggalkannya bisa kembali. Namun, saran tersebut justru membuat Mujin semakin kesal. Setelah Yeonchul pergi, Pak Cho kembali mencoba menyemangatinya dengan menyentuh pahanya. Momen yang cukup janggal, namun berujung pada keputusan penting. Akhirnya, Mujin memutuskan untuk mengejar lisensi sebagai advokat buruh. Hari ujian pun tiba, dan tak lama kemudian ia menerima kabar bahwa dirinya lulus. Setelah itu, Mujin bertemu kembali dengan Yeonchul dan baru mengetahui bahwa Pak Cho ternyata terlibat dalam kasus pelecehan, dan korbannya adalah pegawai laki-laki. Meski begitu, Yeonchul tetap menyarankan agar Mujin membuka kantor hukumnya sendiri. Mujin menolak karena tidak punya dana, tetapi Yeonchul menyarankan agar ia mengajukan pinjaman bank karena tenaga profesional seperti dirinya biasanya mudah mendapatkannya. Menurutnya, itu adalah satu-satunya jalan. Mereka pun pulang dalam keadaan mabuk. Yeonchul secara tidak sengaja muntah di depan sebuah patung. Mujin kemudian membersihkan patung tersebut dan meminta maaf sambil meninggalkan kartu namanya di tangan patung itu. Kemudian kartu nama itu terbang melayang ke atas. Ini, Mujin telah membuka kantor advokat sendiri, dibantu oleh adik iparnya, Na Hee-ju. Ia juga memiliki kartu nama baru yang menandakan dirinya sebagai advokat buruh. Hee-ju adalah seorang konten kreator yang dengan terpaksa membantu Mujin. Suatu hari, Pak Cho menelepon Mujin untuk meminta bantuan hukum karena ia sedang terlibat kasus, tetapi tidak memiliki uang untuk menyewa pengacara. Mendengar itu, Hee-ju segera meminta Mujin menutup telepon. Ia lalu mengajak Mujin pergi bersamanya. Mereka mulai mempromosikan kantor baru milik Mujin sebagai advokat buruh. Mujin pun berkeliling untuk membagikan kartu namanya. Suatu hari, ia masuk ke dalam sebuah minimarket dan membeli beberapa makanan. Di sana, ia melihat seorang kasir diperlakukan kasar oleh pelanggan. Mujin segera menghentikan tindakan tersebut dan meminta pelanggan itu untuk meminta maaf. Namun, saat ia akan membayar, Mujin menggunakan kupon yang ternyata tidak berlaku untuk pembayaran makanan. Ketika ia kembali ke kantor, pemilik gedung datang menagih uang sewa. Mujin merasa sangat frustrasi karena belum ada satupun klien yang datang. Ia kemudian mengenang kembali masa lalunya, termasuk saat menonton video istrinya yang sedang memasak untuknya. Setelah kegagalan investasi dan keputusan mundur dari pekerjaannya, sang istri merasa marah dan akhirnya meninggalkan Mujin. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu yang membuatnya kaget. Saat mengintip, ia melihat sosok pria yang terbakar, lalu ia tersadar bahwa itu hanyalah mimpi. Mujin segera mengambil air minum dan mencari arti dari mimpi tersebut. Ternyata, arti mimpi itu merupakan pertanda baik. Tak lama, Hee-ju datang dan mengajak Mujin untuk menemui temannya yang bernama Yeonwoo, seorang konten kreator yang pernah berkolaborasi dengannya. Ketika ditanya, Yeonwoo mengaku memiliki hampir 1 juta pelanggan. Meski begitu, kanal YouTube miliknya yang berisi konten patriotisme kini telah didismonetisasi karena menyebarkan berita palsu. Kini, ia mendapatkan pemasukan dari donasi para pengikut setianya. Yeonwoo lalu menjelaskan rencananya untuk membantu Mujin mendapatkan uang dengan cara membuat konten sidak ke pabrik-pabrik. Dalam rencana itu,
mereka akan mengancam pemilik pabrik untuk bekerja sama, lalu menerima uang tutup mulut. Mendengar hal ini, Mujin sangat marah karena tidak ingin melakukan penipuan. Namun Hiju berusaha meyakinkan Mujin bahwa itu adalah satu-satunya cara. Ternyata, Yonu sudah merencanakan semua ini jauh-jauh hari sebagai bagian dari kontennya. Sementara itu, Hiju sendiri masih belum bisa menghasilkan uang dari konten yang ia buat. Saat ini, ia tinggal bersama kakaknya, Miju, istri dari Mujin. Miju marah setelah mengetahui bahwa Hiju bekerja untuk suaminya lagi. Tak lama, Hiju mendapat pesan dari Mujin yang menyatakan bahwa ia akhirnya setuju untuk menjalankan rencana mereka. Mereka mulai melaksanakan aksi mereka dengan melakukan kunjungan ke salah satu pabrik. Hasilnya cukup mengejutkan. Pemilik pabrik membayar mereka agar tetap diam. Setelah itu, mereka mendatangi pabrik demi pabrik untuk memastikan apakah prosedur operasional sudah dijalankan dengan benar. Mujin memperkenalkan diri sebagai advokat buruh dan menegaskan bahwa ia bisa melaporkan pabrik jika ada pelanggaran, kecuali diberikan kompensasi. Uang tutup mulut yang didapat bahkan cukup untuk membayar sewa kantor Mujin. Melihat keberhasilan ini, mereka mulai merancang rencana baru untuk menyasar pabrik di luar kota. Yonu pun memberi nama satu pabrik sebagai target berikutnya. Mereka akhirnya tiba di sana dan bersiap menjalankan rencana. Namun sebelum mulai, Hiju tiba-tiba meminta bagian persentase dari hasil yang akan diperoleh. Sementara itu, Yonu tidak bisa ikut masuk karena mendadak mengalami sakit perut. Mujin mendekati manajer pabrik tersebut dan memperkenalkan diri sebagai advokat buruh. Ia dan Hiju kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Namun, Mujin memutuskan untuk berkeliling dan melihat langsung kondisi area pabrik. Saat itulah ia melihat seorang pekerja hampir terjepit oleh mesin. Mujin pun segera bertindak dan berhasil menyelamatkan pekerja tersebut. Sementara itu, Hiju mencoba bernegosiasi dengan manajer bernama Lee Jae-young. Namun, ternyata sang manajer sudah mengetahui niat Hiju dan langsung berencana menghubungi polisi. Meski begitu, Hiju tetap tidak gentar. Di saat yang sama, sebuah besi besar hampir menimpa Hiju. Namun, tiba-tiba ia masuk ke dalam dimensi lain dan menyaksikan potongan kehidupan masa kecilnya. Ia merasa aneh karena bisa melihat versi dirinya dari masa lalu, dari kecil, remaja, hingga saat pertama kali bertemu Miju. Mujin mulai merasa frustrasi karena kilas kehidupannya seolah tak kunjung berakhir. Ia berteriak bahwa dirinya belum mati. Saat melihat ke arah pintu, ia kembali melihat sosok pria yang terbakar, sosok yang pernah muncul dalam mimpinya. Pria itu kemudian muncul secara nyata. Ia mengaku sebagai malaikat bernama Bosal. Mujin tidak memahami apa yang sedang terjadi. Namun, Bosal mengungkap bahwa Mujin sendiri yang memintanya untuk datang menyelamatkan. Bosal menjelaskan bahwa masih banyak arwah penasaran yang meninggal karena tertindas. Ia meminta Mujin untuk mengambil alih tugasnya sebagai advokat buruh bagi para arwah itu. Bosal kemudian memperlihatkan surat kontrak kerja kepada Mujin. Jika Mujin ingin tetap hidup, maka ia harus menandatanganinya. Meski bingung, Mujin tidak ingin mati. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menandatangani kontrak tersebut. Tiba-tiba, Mujin kembali ke pabrik dalam kondisi selamat. Ternyata, sosok pria tersebut berasal dari patung yang pernah ia beri kartu nama. Setelah tersadar, Mujin masih bingung dengan apa yang terjadi. Ia tampak kacau dan bahkan tak sengaja mengompol. Yonu mempunyai ide agar mereka bisa menggunakan kecelakaan pabrik tadi untuk menekan pemilik pabrik agar membayar. Namun, Mujin tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat seorang pria muda duduk di sampingnya, padahal Hiju tidak melihat siapapun. Mereka pun mengira Mujin sedang berhalusinasi. Akhirnya Mujin memeriksakan diri ke rumah sakit, namun dokter mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Saat menjalani fisioterapi, pria muda itu kembali muncul dan menghampiri Mujin. Setelah kembali ke kantor, Hiju dan Yonu mulai penasaran apakah Mujin benar-benar bisa melihat hantu. Ternyata, hantu pria muda itu berdiri di samping Hiju. Yonu pun mengusulkan ide membuat konten tentang advokat yang bisa melihat arwah. Mujin lalu bertanya kepada hantu itu tentang siapa dirinya. Saat menatap matanya, Mujin tiba-tiba masuk ke dunia lain. Di sana, ia mengetahui bahwa hantu tersebut bernama Minyuk, seorang siswa yang akan menjalani praktik magang di sebuah pabrik. Sebelum pergi magang, Minyuk sempat berpamitan kepada ibunya dan berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia juga selalu memberikan simbol cinta kepada sang ibu. Namun, kenyataan di pabrik jauh dari harapan. Ia harus tinggal di asrama pabrik dan sekamar dengan pekerja asing bernama Nimal. Meski sempat dijanjikan akan diangkat menjadi karyawan tetap, situasi di pabrik ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Saat mulai bekerja, Minyuk hanya diberikan instruksi singkat oleh salah satu karyawan yang akan segera mengundurkan diri.
ia hanya dibekali sebuah buku panduan sebagai pegangan. Minyuk pun mempelajari buku itu agar bisa mengoperasikan mesin-mesin di pabrik. Namun, dalam kenyataannya, ia justru mengalami tekanan kerja secara terus-menerus. Meski begitu, ia masih memiliki satu sahabat baik, yaitu teman sekamarnya, Nimal. Mereka saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Itulah sekilas gambaran kehidupan Minyuk sebelum ia meninggal dunia. Karena Mujin tidak juga sadar dari penglihatannya tentang masa lalu Minyuk, Yonu pun menamparnya berkali-kali. Awalnya Mujin tidak merasakan apapun, tetapi ketika ia akhirnya sadar, ia merasa sangat kesakitan karena ditampar Yonu. Setelah itu, mereka mulai menelusuri pabrik tempat Minyuk pernah bekerja. Ternyata, itu adalah pabrik yang sebelumnya pernah mereka datangi. Namun, sebelum kembali ke sana, Yonu mengajak Mujin dan Hiju untuk menemui seorang wartawan yang juga temannya, bernama Yeonjin. Kehadiran Yeonjin membuat Hiju merasa cemburu karena melihat kedekatan antara Yeonjin dan Yonu. Yeonjin menceritakan bahwa ia pernah meliput kasus kematian Minyuk, namun pihak sekolah menolak bekerja sama karena khawatir citra mereka akan tercemar. Yeonjin merasa bahwa pihak sekolah memang ingin menutupi kasus tersebut secara diam-diam. Menurut Yeonjin, buruknya fasilitas keamanan dan kelalaian manajemen pabrik bisa menjadi senjata yang kuat untuk membongkar kasus ini. Hiju menyebut bahwa Minyuk sempat mengoperasikan mesin di luar jam kerja, tetapi Yeonjin mengaku belum pernah mendengar hal tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagai wartawan, tugasnya hanya meliput, bukan menyelidiki secara mendalam. Hal ini membuat Hiju kesal dan memutuskan untuk pergi, apalagi karena rasa cemburunya terhadap kedekatan Yonu dan Yeonjin. Kemudian, mereka mencoba menggali informasi dari pihak sekolah tempat Minyuk menempuh pendidikan. Namun, guru yang mereka temui justru berusaha menutupi kasus tersebut. Ia beranggapan bahwa semuanya telah diselesaikan secara damai. Mujin terus menekankan bahwa pabrik itu tidak memenuhi standar keselamatan kerja, tetapi sang guru menanggapinya dengan mengatakan bahwa setiap pekerjaan pasti memiliki risiko. Akhirnya, guru tersebut pun pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Yonu berhasil menghubungi ibu dari Minyuk. Sang ibu menjelaskan bahwa anaknya meninggal akibat kecelakaan kerja. Ia juga mengaku sempat frustasi dan mencoba menyusul anak dan suaminya yang telah tiada. Kini, ia merasa tidak punya pilihan selain menerima dan berdamai dengan keadaan. Namun, Mujin mengatakan bahwa kejadian serupa nyaris kembali terjadi di pabrik tersebut. Yonu kemudian mencoba meyakinkan ibu Minyuk untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka akhirnya mendapatkan beberapa dokumen pribadi milik Minyuk. Mujin terus berpikir, apakah ada cara untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Dari dokumen yang ditemukan, terungkap bahwa Minyuk terakhir kali bekerja saat pabrik sedang libur. Mereka juga menemukan foto Minyuk bersama sahabatnya, Nimal. Kini, mereka memiliki rencana baru, menyusupkan Yonu untuk bekerja di pabrik tersebut. Mujin pun mengajak Yonu ke pasar untuk mencari pakaian yang cocok untuk melamar pekerjaan di pabrik. Setelah menemukan pakaian yang sesuai, Yonu pun siap bekerja di pabrik. Sebelumnya, Yonu telah menyiapkan ponselnya untuk merekam berbagai kejadian di pabrik. Namun, Mujin meminta agar ia melakukan video call secara langsung agar bisa memantau situasi dari luar. Ketika Yonu akan mulai bekerja, ternyata tidak ada surat perjanjian kontrak di pabrik tersebut. Hal ini jelas melanggar aturan ketenagakerjaan. Yonu lalu diperkenalkan kepada beberapa staf dan mulai menjalani pekerjaannya. Sementara itu, Mujin memperhatikan bahwa mesin yang menyebabkan kematian Minyuk ternyata masih digunakan. Ia tidak habis pikir dengan kelalaian pihak pabrik, yang seharusnya bisa dikenai sanksi berat. Tak lama kemudian, Yonu melihat Nimal. Menurut staf pabrik, Nimal adalah pekerja asing yang tidak fasih berbahasa Korea. Namun, ternyata Nimal justru sangat lancar dan fasih berbicara bahasa Korea. Di sisi lain, manajer Lee Jung sedang menonton video di YouTube dan menyadari bahwa wajah Yonu mirip dengan salah satu konten kreator yang ia lihat di video tersebut. Ia mulai curiga. Sementara itu, Yonu mencoba mendekati Nimal dan mencari tahu informasi tentang kematian Minyuk. Namun, Nimal langsung mengenali Yonu sebagai orang yang pernah datang ke pabrik sebelumnya. Ia juga melihat handphone yang digunakan Yonu untuk merekam. Nimal memperingatkan bahwa jika ketahuan membantu mereka, ia bisa dideportasi. Namun, Yonu kemudian memperlihatkan foto Minyuk dan Nimal saat mereka masih tinggal bersama di mes. Ia juga memberikan buku sketsa milik Minyuk yang pernah ia gunakan untuk menggambar Nimal. Hal itu membuat Nimal sangat sedih, tetapi ia tetap tidak berani menceritakan kejadian sebenarnya karena takut akan konsekuensinya. Tiba-tiba, pemilik pabrik datang. Ia belum tahu bahwa Yonu adalah karyawan baru. Namun, salah satu staf mengenali Yonu sebagai orang yang pernah datang ke pabrik beberapa waktu lalu. Akhirnya, identitas Yonu terbongkar. Mereka mengetahui bahwa Yonu dan teman-temannya pernah menyelidiki dan bahkan memeras pihak pabrik. Yonu pun berusaha melarikan diri.
Ia dikejar oleh para staf, namun Mujin dan Hiju datang menjemputnya dengan mobil. Mereka bertiga hendak kabur, tetapi polisi tiba di tempat kejadian. Manajer Lee Jung melaporkan mereka sebagai orang mencurigakan. Hiju mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya membuat konten kunjungan pabrik. Namun, polisi memperingatkan bahwa membuat konten tanpa izin di area kerja adalah tindakan ilegal. Hiju berusaha menunjukkan rekaman yang tersimpan di ponsel Yeonwoo, tapi sayangnya baterai ponsel habis. Polisi pun menegaskan bahwa tindakan mereka dapat dikenai hukuman atas dasar penyusupan dan mengganggu aktivitas kerja. Mujin kemudian mencoba membela diri dengan menyebut kematian siswa magang yang terjadi di pabrik itu. Namun, Lee Jung berdalih bahwa kasus tersebut telah diselesaikan secara damai. Tiba-tiba, dari arah belakang, Nimal datang dan membawa bukti video rekaman tentang kejadian sebenarnya yang menimpa Minyuk. Dalam rekaman tersebut, terlihat bahwa Minyuk sebenarnya masih bisa diselamatkan. Tetapi pihak pabrik membiarkannya meninggal demi menutupi kesalahan mereka. Saat itu adalah hari libur dan semua orang sedang bersiap untuk pulang. Nimal merekam video bersama Minyuk di malam hari. Tiba-tiba, seorang staf pabrik menyuruh Minyuk untuk menjalankan mesin meski saat itu bukan jam kerja. Minyuk menurut, namun kemudian terjadi kecelakaan kerja, tangannya terjepit mesin dan ia kesakitan hebat. Dalam kondisi panik, Lee Jung menelepon ayahnya yang juga terlibat dalam pengelolaan pabrik. Namun, bukannya memanggil pertolongan, sang ayah justru memerintahkan untuk membiarkan Minyuk meninggal, agar kematiannya bisa dicatat sebagai kecelakaan kerja biasa. Nimal sempat meminta Lee Jung untuk memanggil ambulans, tetapi permintaan itu diabaikan. Sebaliknya, Lee Jung justru menyuruh semua karyawan untuk meninggalkan lokasi. Ia menunggu hingga Minyuk benar-benar meninggal dunia. Diam-diam, Nimal merekam seluruh kejadian tersebut. Rekaman itu menjadi bukti kuat bahwa pihak pabrik telah melakukan manipulasi dan pembiaran terhadap kecelakaan kerja. Namun, Lee Jung tetap berusaha mengelak dan menolak bertanggung jawab atas insiden itu. Mujin pun menyebutkan bahwa Lee Jung bisa dikenakan hukuman pidana karena mempekerjakan siswa magang di luar jam kerja resmi. Mi Jun mengancam kalau pelaku dapat terancam dikenai hukuman hingga 7 tahun penjara dan denda 100 juta won. Merasa terpojok dan emosi karena terus didesak, Lee Jung akhirnya memukul Yeonwoo. Aksi itu membuatnya langsung ditangkap oleh polisi. Dengan begitu, kebenaran tentang kematian Minyuk akhirnya berhasil diungkap. Mujin merasa sangat puas karena berhasil menyelesaikan kasus tersebut dan menegakkan keadilan. Saat Mujin mampir ke minimarket, ia melihat bahwa kasir di sana juga diperlakukan tidak adil. Gajinya belum dibayarkan. Mujin pun menawarkan bantuan hukum untuk menuntut hak si kasir dan mencairkan tunggakan gaji yang belum dibayar. Namun kasir itu menolak. Setelah itu, Mujin, Hiju, dan Yeonwoo berencana mengunjungi orang tua Minyuk. Ibu Minyuk menyambut mereka dengan hangat dan penuh haru karena akhirnya kebenaran terungkap. Ia pun memberikan makanan sebagai bentuk terima kasih atas perjuangan mereka. Ketika hendak pamit, Mujin secara spontan menunjukkan tanda cinta dengan tangannya, seperti yang dulu biasa dilakukan oleh Minyuk. 선혜 씨, Ibu Minyuk pun tak kuasa menahan air mata dan langsung memeluk Mujin. Saat itu juga, arwah Minyuk akhirnya bisa pergi dengan tenang. Mujin merasa sangat puas karena telah menyelesaikan tugasnya sebagai advokat para buruh. Dalam perjalanan pulang, Yeonwoo bertanya kepada Mujin apakah ia masih bisa melihat hantu. Tiba-tiba, tiang listrik di depan mereka meledak dan terlihat mengeluarkan percikan api. Apakah ini pertanda bahwa tugas Mujin sebagai advokat arwah belum sepenuhnya selesai? Mujin kembali ke alam lain dan kembali bertemu dengan Bosal. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bosal lalu menjelaskan tentang kontrak kerja yang pernah mereka tanda tangani. Ternyata, dalam kontrak tersebut, Mujin harus menjalani pekerjaannya selama 6 bulan. Jika ia tidak melakukannya, maka nyawanya menjadi taruhannya. Tentu saja Mujin tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan tugas tersebut. Hal ini sempat memicu perdebatan antara mereka. Namun pada akhirnya Bosal menghilang begitu saja, membuat Mujin sangat kesal. Mujin pun terbangun dari ketidaksadarannya dan mendapati dirinya berada di rumah sakit. Namun, dokter menyatakan bahwa kondisi tubuhnya sepenuhnya normal. Ia kemudian menceritakan kepada Hiju tentang kontrak kerja selama 6 bulan yang telah ia tanda tangani. Setelah itu, Mujin mulai mencari roh berikutnya yang harus ia bantu. Hiju pun menyarankan Mujin untuk menenangkan diri di sauna. Sementara itu, Hiju tampak cemburu ketika Yeonwoo mendapat pesan dari Yeonjin. Tiba-tiba, dari arah belakang muncul kakak Hiju, yakni Miju, yang mengejutkan mereka. Miju juga memperingatkan Yeonwoo agar tidak membuang waktunya bersama Hiju. Tak lama kemudian, Miju sadar bahwa jaket kesayangannya dipakai Hiju tanpa izin. Ia pun marah dan meminta Hiju melepaskan jaket tersebut. Akhirnya, mereka bertiga makan bersama, meskipun Miju dan Hiju masih terlihat tidak akur.
Yunwo, yang duduk di antara mereka, hanya bisa menyaksikan pertengkaran kakak beradik itu. Setelah selesai makan, mereka bertiga tampak mabuk. Di tengah percakapan, Hiju sempat membahas tentang kemungkinan hubungan antara Mujin dan Miju akan kembali berbaikan. Namun Miju menolak hal tersebut, Yunwo kemudian mengantar mereka pulang. Sementara itu, saat Mujin terbangun dari tidurnya, ia melihat seorang wanita yang ternyata adalah hantu. Mujin langsung panik dan berusaha kabur, namun hantu tersebut terus mengikutinya. Akhirnya, Mujin memutuskan kembali ke kantor. Ia merasa sedang diikuti seseorang. Setelah masuk, ia menyalakan seluruh lampu dan berbaring. Dari arah belakang, hantu wanita itu muncul dan duduk di belakangnya. Mujin ketakutan dan memohon agar hantu itu tidak mengganggunya. Ternyata, hantu tersebut adalah seorang perawat bernama Unyong. Keesokan harinya, Hiju datang ke kantor dan menyapa Mujin. Ia masih kesal pada kakaknya dan berniat membalas dendam. Tanpa disadari, Mujin telah dirasuki oleh roh Unyong, yang juga menyimpan dendam. Ia pun meminta Hiju menemaninya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Mujin tampak kesakitan. Sesampainya di rumah sakit, Hiju langsung menggendongnya untuk menjalani pemeriksaan. Dr. Park yang sebelumnya juga pernah memeriksa Mujin setelah insiden kesetrum, kini kembali menangani kasusnya. Tiba-tiba, Mujin yang dirasuki oleh Unyong, mengamuk dan memarahi Dr. Park. Ia menuduh bahwa semua kesalahan berasal dari dokter tersebut. Hiju pun panik dan khawatir Mujin akan melakukan hal yang membahayakan. Tak lama, Yunwo datang ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Mujin. Ia menceritakan semua kegilaan yang dilakukan kakak iparnya. Namun tiba-tiba, Hiju menyadari bahwa Mujin menghilang. Ternyata, Mujin sedang mengikuti Dr. Park dan bahkan sempat menamparnya. Mujin meluapkan semua emosi yang dimiliki oleh roh Unyong saat masih hidup. Ia juga mengatakan bahwa dirinya hanya mengikuti perintah dari Dr. Park. Dr. Park mulai menyadari kalau semua perkataan Mujin mirip dengan apa yang terjadi pada Unyong. Tak lama kemudian, Mujin memukul Dr. Park hingga membuat dokter itu tak berdaya. Yunwo dan Hiju segera datang untuk melerai mereka. Akibat insiden tersebut, Mujin dilarang datang kembali ke rumah sakit dan diusir. Namun, Mujin tidak sepenuhnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi karena saat itu ia sedang dirasuki roh Unyong. Ketika Mujin berbalik, ia melihat perawat Unyong terjatuh dari lantai atas dengan luka di kepala. Sementara Dr. Park terlihat ketakutan. Sesampainya di kantor, Hiju terus mengomel dan menegur Mujin atas kejadian tersebut. Ia khawatir jika suatu saat Mujin kehilangan kendali dan membakar rumah sakit. Sementara itu, Yunwo menelusuri latar belakang perawat Unyong. Ia hanya menemukan sebuah artikel yang menyebutkan tentang seorang perawat yang meninggal karena jatuh dari gedung. Yunwo kemudian membawa Mujin dan Hiju pergi menemui seorang dukun. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Mujin. Saat dukun itu menatap Mujin, ia langsung terkejut dan mengatakan bahwa Mujin sedang dijaga oleh sosok jenderal tertinggi. Mujin menduga bahwa yang dimaksud adalah Bosal. Dukun itu pun mengatakan bahwa jenderal tersebut akan selalu melindungi Mujin. Namun, ketika dukun menyuruh Mujin membeli jimat, Mujin merasa kesal dan pergi begitu saja. Mereka lalu mencoba mendatangi gereja dan meminta pastor untuk melakukan pengusiran setan. Namun, pastor justru merasa tersinggung dan meminta mereka untuk tidak bercanda. Tak putus asa, mereka pergi ke kuil, tetapi sang biksu hanya menyarankan mereka bertiga untuk berdoa bersama dan bersujud. Hal ini membuat Mujin semakin frustasi karena ia merasa sudah terlalu lelah menghadapi semua ini. Akhirnya, mereka pergi dengan langkah lemas. Sesampainya di depan kantor, Mujin menyuruh Hiju dan Yunwo untuk segera pulang. Setelah mereka pergi, Mujin masih duduk lemas di depan minimarket. Tak lama kemudian, Yonje datang menghampiri, membuat Mujin kaget. Yonje mulai bertanya-tanya apakah Mujin benar-benar seorang advokat roh. Mujin pun menjawab dengan bangga bahwa itu benar. Meskipun ia heran kenapa Yonje tiba-tiba menanyakan hal tersebut. Setelah itu, Mujin memutuskan untuk kembali ke kantornya. Namun, sesampainya di dalam, ia melihat hantu Unyong yang kembali muncul dan perlahan mendekatinya. Tentu saja Mujin merasa ketakutan. Saat itulah Bosal tiba-tiba muncul. Tak lama kemudian, Unyong mulai menunjukkan kilasan masa lalunya. Ternyata, ketika masih hidup, ia kerap ditindas oleh kepala perawat bernama Li Jong. Saat itu, Unyong masih menjadi perawat baru dan sering ditekan oleh Li Jong hingga harus lembur setiap hari. Suatu ketika, Unyong secara tidak sengaja menjatuhkan obat. Hal ini membuat perawat Li Jong semakin marah padanya. Beruntung, ada perawat lain bernama Sion yang mencoba menenangkan situasi. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Mujin, Yunwo sebelumnya telah memasang kamera tersembunyi di alat pembersih kantor,
sehingga ia dan Hiju dapat memantau kondisi Mujin dari kejauhan. Kini, Bosal meminta Mujin untuk menyelidiki lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada perawat Unyong. Di masa lalu, diceritakan bahwa saat Dr. Park sedang menangani pasien, ia meminta Unyong memberikan obat tertentu. Namun, Unyong mencoba memperingatkan Dr. Park agar memeriksa hasil laboratorium terlebih dahulu sebelum memberikan obat tersebut. Namun Dr. Park tersinggung karena Unyong berani mengaturnya dan memintanya untuk tetap melaksanakan perintahnya. Di sisi lain, Unyong curhat kepada sahabatnya, Sion, bahwa ia merasa sudah tidak sanggup dan ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun, Sion berusaha menguatkan dan meyakinkan Unyong untuk tetap bertahan. Tiba-tiba, perawat Liong datang. Ternyata, Unyong sebelumnya berusaha melaporkan perawat Liong dengan membuat laporan perundungan di tempat kerja. Namun, laporan itu diketahui oleh Liong hingga membuatnya murka. Saat mereka sedang berselisih, laporan tersebut terjatuh dan masuk ke bawah lemari. Belum sempat mengambilnya, mereka harus menangani pasien darurat, pasien yang sebelumnya diberikan obat oleh Unyong atas perintah Dr. Park. Namun kini, Dr. Park justru membalikan fakta dan menyalahkan Unyong atas kondisi pasien tersebut. Padahal, Unyong sudah mengingatkan serta menunjukkan hasil laboratorium sebelumnya. Tetapi Dr. Park tetap bersikeras menyuruhnya memberikan obat. Perawat Liong juga tidak peduli dengan penjelasan Unyong dan terus menyalahkannya, hingga membuat Unyong sangat frustrasi. Di sisi lain, dokter senior memperingatkan Dr. Park bahwa untuk segera membereskan hal tersebut karena jika dibiarkan berlarut, maka nama baik rumah sakit yang akan dikorbankan. Tekanan demi tekanan membuat Unyong semakin terpuruk, hingga akhirnya ia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap gedung rumah sakit. Setelah melihat semua itu, Mujin merasakan emosi yang sangat dalam. Tiba-tiba, ia kembali berada di alam lain dan bertemu lagi dengan Bosal. Mujin yang terlihat marah menyalahkan Bosal karena terus dirasuki oleh roh Unyong. Namun kali ini, Bosal berjanji akan menjaga Unyong, asalkan Mujin menyelesaikan kasus tersebut. Mujin pun makin kesal karena merasa tidak diberi panduan apapun, lalu kembali ke dunia nyata. Ia kini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada perawat Unyong. Dari pesan Hiju, ia mengetahui bahwa akun media sosial Unyong tidak pernah lagi mengunggah foto sejak mulai bekerja sebagai perawat. Mujin pun terus berusaha mencari bukti kuat untuk menjerat rumah sakit atas kematian Unyong. Namun, karena kematian Unyong dianggap sebagai bunuh diri, kasus tersebut tidak bisa digolongkan sebagai kecelakaan kerja. Hiju kemudian menghubungi adik Unyong dan mereka sepakat untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Karena jam kerja telah usai, mereka memutuskan untuk pulang. Saat Mujin mencoba menahan Hiju dan Yunwo, Hiju malah meledeknya kenapa tidak pulang saja ke rumah. Hal itu membuat Mujin kesal, dan akhirnya ia memutuskan pulang ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Sementara itu, istrinya, Miju, terlihat sedang bersantai bersama anjing mereka. Karena kini Hiju tinggal bersama kakaknya, ia pun mulai penasaran terhadap perasaan Miju pada Mujin. Miju mengakui bahwa ia sempat merindukan Mujin saat ia pergi, tapi merasa frustrasi ketika Mujin kembali. Mujin akhirnya bertemu dengan orang tua Unyong. Mereka menceritakan bahwa selama ini harus berjuang sendirian. Beberapa pengacara yang pernah mereka sewa memilih mundur. Bahkan pengacara terakhir yang dianggap kompeten pun akhirnya menyerah karena tidak memiliki cukup bukti. Kini, Hiju tetap berada di rumah sakit untuk mencoba mengangkat kembali isu kematian Unyong. Hal ini membuat sejumlah perawat merasa tidak nyaman. Setelah kematian Unyong, sikap perawat Liong pun berubah. Perawat Sion lalu mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba membuka kembali kasus tersebut, dan hal itu membuat banyak orang panik. Tak hanya itu, kini Liong juga mulai dikucilkan. Ia ternyata tahu bahwa Unyong tidak bersalah, namun memilih diam karena diperintahkan oleh Dr. Park. Semua tuduhan kini mulai diarahkan kepada Liong karena ia terlihat kerap membuli Unyong. Hiju dan Mujin pun mendatangi seorang pengacara yang dulu pernah membela Unyong, namun mundur karena kurangnya bukti kuat. Akhirnya, pengacara tersebut memutuskan untuk membatalkan diri sebagai firma hukum yang membela Unyong. Saat mereka keluar dari kantor, Hiju justru salah fokus dengan jam tangan yang dikenakan oleh pengacara itu. Selanjutnya, mereka mendatangi kantor polisi untuk menyelidiki lebih lanjut kematian Unyong Yong. Namun, polisi menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti apapun yang mendukung dugaan adanya kejanggalan. Polisi bahkan tidak mendengar adanya laporan perundungan di tempat kerja. Ia justru menduga bahwa Unyong mengakhiri hidupnya karena permasalahan pribadi dengan pacarnya. Setelah itu, Mujin dan Hiju pergi ke minimarket untuk membeli makanan. Saat membayar di kasir, Mujin kembali melihat Yeonjae bekerja di sana. Ia merasa heran karena Yeonjae tampaknya tidak pernah libur. Mujin pun menawarkan bantuan jika Yeonjae membutuhkan sesuatu. Kembali ke kantor, Yunwo menunjukkan kacamata barunya yang memiliki kamera tersembunyi. Namun,
Hiju tampak frustrasi karena mereka belum menemukan bukti apapun. Yunwo meyakinkan bahwa jika rumah sakit menutupi kebenaran, mereka bisa membongkarnya dari dalam. Saat Mujin meminta Hiju memfotokopi beberapa dokumen, ia tiba-tiba teringat sesuatu ketika melihat kertas yang terselip di bawah lemari. Mujin menduga itu adalah surat laporan perundungan yang pernah ditulis Unyong. Kini mereka menyusun rencana baru. Yunwo akan menyamar sebagai dokter dan masuk rumah sakit untuk mencari ruangan tempat surat itu jatuh. Sementara itu, Hiju yang merasa perutnya sakit kemudian pergi ke kamar kecil meninggalkan Mujin sendiri di mobil. Saat Yunwo melintasi beberapa perawat di lantai penyakit dalam, mereka terlihat terpesona dengan penampilannya. Salah satu dari mereka adalah perawat Leong. Namun, Sion yang melihatnya mulai curiga karena merasa wajah dokter tersebut tidak dikenalnya. Yunwo pun berusaha menghindar, perawat lain pun mulai membicarakan dokter baru yang tampan, membuat Sion bertanya-tanya apakah dia dokter magang. Di saat yang sama, Mujin juga menyelinap masuk rumah sakit untuk mencari perawat Leong karena ia yang membuli Unyong. Namun, aksinya diketahui oleh Dr. Park, yang kemudian memerintahkan pihak keamanan untuk menangkap Mujin. Sementara itu, penyamaran Yunwo mulai terbongkar saat Sion mengenalinya sebagai orang luar. Yunwo pun melarikan diri dengan melepas jas dokternya. Hiju yang menunggu di mobil mulai khawatir karena Mujin belum juga kembali. Di sisi lain, pihak keamanan terus mencari Mujin di dalam rumah sakit. Beruntung, Yunwo berhasil lolos setelah membuang atribut penyamarannya. Tak lama kemudian, Mujin dan Yunwo akhirnya bertemu dan berusaha melarikan diri dengan naik ke atap gedung. Namun, di sana mereka menemukan perawat Leong yang hendak mengakhiri hidupnya. Setelah kematian Unyong, semua perawat diminta tutup mulut, dan Leong kini menjadi kambing hitam yang dituduh sebagai pelaku perundungan. Ia pun merasa dikucilkan dan putus asa melihat Leong yang hampir melompat. Mujin dan Yunwo segera berlari untuk menghentikannya. Mereka berusaha menenangkannya dan meminta agar tidak melakukan hal nekat. Namun, tiba-tiba perawat Leong terpeleset, dan Mujin secara refleks melompat untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, Mujin kembali dirasuki oleh arwah Unyong. Melalui tubuh Mujin, Unyong menyampaikan pesan kepada perawat Leong bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran yang selama ini ditutupi. Perkataan itu membuat Leong tersadar. Ia pun meminta maaf atas semua kesalahannya terhadap Unyong. Tak lama, petugas keamanan tiba di lokasi. Sion yang menyaksikan kejadian tersebut tampak sedih. Setelah peristiwa itu, Mujin, Hiju, dan Yunwo kembali ke kantor. Yunwo berhasil mewawancarai perawat Sion untuk mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini disembunyikan. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan surat laporan perundungan yang pernah ditulis oleh Unyong. Dalam wawancara tersebut, perawat Sion mengungkapkan bahwa Unyong pernah disalahkan atas kematian seorang pasien, padahal Unyong hanya menjalankan perintah dari dokter yang menangani pasien tersebut. Tiba-tiba, Yunwo menerima pesan dari kekasih Unyong yang meminta untuk bertemu. Saat pertemuan, kekasih Unyong mengaku bahwa selama ini Unyong sering merasa tertekan selama bekerja di rumah sakit. Bahkan, ia sempat berencana untuk cuti karena mengalami depresi, sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan oleh dokter. Mendengar hal itu, Mujin merasa sangat lega, karena surat tersebut bisa menjadi bukti bahwa Unyong memang mengalami tekanan mental saat bekerja. Kekasih Unyong pun sangat menyesal karena tidak bisa mendampingi Unyong di saat-saat terberatnya. Tiba-tiba, arwah Unyong kembali merasuki Mujin dan memeluk kekasihnya dari belakang. Mujin tidak sadar bahwa ia melakukan itu di depan umum, yang tentu saja membuat suasana canggung. Di sisi lain, terungkap bahwa perawat Leong sebelumnya sempat berencana menghancurkan resep yang ditulis oleh Dr. Park sebagai upaya menghilangkan bukti, namun ia mengurungkan niatnya dan bukti itu masih disimpan olehnya. Keesokan harinya, Mujin terlihat berlari menaiki tangga. Ternyata, ia sedang memainkan sebuah game yang bisa menghasilkan uang. Saat kembali ke kantor, mereka menemukan sebuah amplop coklat di depan pintu. Isi amplop itu adalah bukti penting yang dikirimkan oleh perawat Leong. Tiba waktunya Yunwo melakukan siaran langsung. Bersamaan dengan itu, Mujin dan orang tua Unyong melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Tak lama kemudian, tim penyidik langsung menggeledah rumah sakit tempat Unyong dulu bekerja. Semua data dan dokumen penting disita untuk diperiksa lebih lanjut. Dr. Park mulai panik dan gelisah karena tahu semua kejahatannya akan segera terbongkar. Kasus ini pun menjadi sorotan media. Wawancara Yunwo dan perawat Sion juga disiarkan dalam pemberitaan, dan video tersebut menjadi trending topik. Yunwo dengan bangga mengaku bahwa dialah pemilik channel yang mengungkap kasus tersebut. Kebenaran akhirnya terungkap. Para perawat pun mengucapkan belasungkawa kepada Unyong, dan yang paling menyesal adalah perawat Leong. Namun, arwah Unyong telah memaafkan semuanya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Mujin, lalu perlahan menghilang dengan damai.
Saat Mujin, Hiju, dan Yunwo hendak pulang, tiba-tiba sebuah bus melaju dengan kecepatan tinggi dan akan menabrak Mujin. Apakah Mujin kali ini kembali diselamatkan oleh Bosal? Ternyata, insiden saat perawat Leong hampir terjatuh dan berhasil diselamatkan oleh Mujin tidak sepenuhnya kebetulan. Diam-diam, Bosal ikut campur dalam peristiwa itu. Dengan kekuatan supranaturalnya, Bosal membantu menahan tubuh Leong agar tidak jatuh, lalu mengangkatnya kembali ke atas dengan gerakan yang terlihat seperti seorang biksu sakti. Mujin lagi-lagi bertemu dengan sang malaikat, Bosal. Bosal mengatakan bahwa ia tidak menjebak Mujin, melainkan hanya ingin membantunya. Jika tidak dibantu, nyawa Mujin bisa saja melayang. Setelah itu, Mujin kembali sadar, dan untungnya ia tidak mengalami luka serius. Sopir yang mengantarnya meminta maaf karena saat itu memang sangat mengantuk. Mujin memaafkan sopir tersebut dan memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Meskipun saat itu Hiju dan Yeonwoo sudah sangat khawatir. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke kantor. Mujin meyakinkan Hiju dan Yeonwoo bahwa keadaannya sudah baik-baik saja. Tak lama kemudian, Mujin mendapat telepon dari ayahnya dan pergi ke rumah. Ternyata, kakaknya juga sedang berada di sana. Kakaknya bercerita bahwa ayah mereka pernah mengatakan bahwa ibu mereka diduga memiliki hubungan dengan pria lain. Mujin merasa bingung dan berniat akan menanyakan langsung kepada ibu mereka. Saat itu, mereka juga melihat seekor anjing di rumah. Kakaknya menjelaskan bahwa anjing itu dibawa oleh ibu mereka dari rumah temannya. Setelah itu, kakaknya pamit karena harus bekerja, dan meminta Mujin untuk menyelesaikan urusan keluarga. Tak lama, ibunya datang. Ia mengira Mujin pulang karena merasa kesepian setelah ditinggalkan istrinya. Kemudian, Mujin melihat seseorang datang bersama ibunya. Ia menyapa orang tersebut, namun ibunya tampak heran dan bertanya siapa yang sedang disapa oleh Mujin. Ternyata, orang itu adalah arwah. Mujin lalu mengajaknya masuk ke kamar dan mencoba menanyakan namanya. Namun, karena dalam konsep dunia drama ini arwah tidak bisa berbicara, Mujin pun kesulitan untuk mengetahui identitasnya. Pada malam hari, saat makan malam bersama ibunya, Mujin bertanya apakah ibunya memiliki teman yang baru-baru ini meninggal dunia. Ibunya menjawab bahwa temannya yang bernama Yongsuk baru saja meninggal karena serangan jantung. Ia sendiri yang menemukan jenazah Yongsuk saat menjenguknya ke rumah. Anjing yang sekarang ada di rumah mereka ternyata adalah milik Yongsuk, dan dibawa pulang oleh ibunya karena kasihan tidak ada yang merawat. Mujin menginap di rumah ibunya. Keesokan paginya, ia melihat ibunya berdandan rapi, dan berpakaian resmi. Ia teringat pesan ayahnya yang memintanya menyelidiki apakah ibunya berselingkuh atau tidak. Benar saja, pagi itu ia melihat ibunya tampak dekat dengan seorang pria, yang ternyata adalah rekan kerja ibunya sendiri. Mujin pun mulai berpikir yang tidak-tidak. Ia membuntuti ibunya hingga ke tempat kerja dan menemukan hal yang aneh. Ternyata, tempat kerja ibunya memang mewajibkan semua pekerja, meski hanya sebagai petugas kebersihan, untuk berdandan rapi saat berangkat ke kampus. Selain itu, mereka juga diminta mengerjakan soal ujian tambahan setelah bekerja, tanpa diberi bayaran. Soal-soalnya cukup sulit, padahal sebagian besar dari mereka sudah berusia lanjut. Arwah Yongsuk juga ikut masuk ke ruangan bersama Mujin. Saat itu, Mujin mendengarkan soal-soal ujian yang diberikan kepada para pekerja di sana. Ia merasa soal-soal tersebut sangat sulit, terutama bagi orang-orang yang sudah lanjut usia dan daya pikirnya tidak secepat dulu. Tiba-tiba, Yongsuk merasakan sesak di dadanya. Ia memegang tangan Mujin, mencoba menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Saat itu, Yongsuk tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan, apalagi karena ujiannya dalam bahasa Inggris. Setelah diperiksa, jawabannya ternyata salah semua. Akibatnya, ia dimarahi oleh manajer mereka. Manajer itu menegaskan bahwa di tempat tersebut banyak dosen dan mahasiswa dari luar negeri, termasuk tamu-tamu yang berasal dari luar negeri juga. Oleh karena itu, meskipun hanya bekerja sebagai petugas kebersihan, mereka tetap dituntut untuk bisa berbahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa asing lainnya. Yongsuk pun menjelaskan bahwa ia hanya lulusan SD dan tidak pernah belajar bahasa asing. Ia benar-benar tidak tahu dan tidak bisa menjawab soal-soal tersebut. Ia juga mendapat peringatan bahwa jika hal serupa terjadi lagi, ia akan langsung dipecat. Ternyata, ujian-ujian tersebut memang sengaja dibuat sulit untuk menyingkirkan para pekerja tua. Mujin yang merekam semua kejadian itu merasa bahwa hal tersebut tidak adil. Di toilet, ia mendengar percakapan beberapa staf universitas yang mengaku bahwa soal-soal itu memang sengaja dibuat sulit, agar tidak bisa dijawab oleh para pekerja berusia lanjut. Setelah ujian selesai, Mujin mengajak ibunya untuk ngopi bersama. Ibunya senang sekali karena Mujin belum pernah mengajaknya ke tempat seperti itu, apalagi kopinya juga enak. Ia bercerita bahwa biasanya istri Mujin lah yang sering mengajaknya jalan-jalan ke gunung, kafe, dan tempat-tempat estetik. Mujin kemudian bertanya kenapa ibunya menyembunyikan soal ujian itu darinya.
Ibunya menjawab bahwa ia hanya tidak ingin membuat Mujin khawatir. Saat ia mengingat semua kejadian itu, ibunya kembali merasakan sesak di dadanya. Ia lalu bercerita bahwa sebelumnya ada seorang pekerja bernama Ibu Park yang dipecat hanya karena tidak ikut ujian. Padahal, saat itu ia sedang mengalami musibah dan sudah izin. Namun, manajer tidak peduli dan langsung memecatnya. Karena itulah, semua pekerja menjadi sangat cemas jika gagal dalam ujian atau tidak bisa menjawab soal-soalnya dengan benar. Yong-suk pun berusaha sangat keras untuk belajar dan menghafal materi ujian karena ia takut dipecat. Ibunya Mujin juga berusaha membantu Yong-suk belajar dan menghiburnya agar tidak stres. Setiap jam istirahat, mereka sering berkumpul dan belajar bersama. Salah satu rekan mereka, seorang pria, bahkan memberikan kisi-kisi ujian. Kisi-kisinya cukup berat. Mereka diminta menghafalkan lagu universitas yang cukup panjang. Bagi Yong-suk, menghafal lagu itu sangat sulit karena faktor usia. Bahkan saat sedang bekerja pun, wajahnya pucat. Ibu Mujin sempat menasihatinya agar tidak memaksakan diri, tapi Yong-suk tetap bersikeras, karena baginya semua itu adalah demi mempertahankan pekerjaannya. Beberapa hari setelahnya, Yong-suk tidak masuk kerja. Hal ini membuat Ibu Mujin sangat khawatir. Malam harinya, sepulang kerja, ia bersama seorang rekannya memutuskan untuk mengunjungi rumah Yong-suk dan mengecek keadaannya. Begitu masuk rumah, mereka mencium bau tidak sedap. Ketika memeriksa kamar Yong-suk, mereka menemukan Yong-suk dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya kaku dan wajahnya pucat. Saat dibangunkan, ia tidak merespon sama sekali. Disitulah Ibu Mujin menyadari bahwa Yong-suk telah meninggal dunia. Menurut Mujin, kemungkinan besar Yong-suk meninggal karena stres berat akibat tekanan untuk mengikuti ujian yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan mereka. Ia pun menjelaskan kepada ibunya bahwa ia mendapatkan informasi-informasi tentang Yong-suk dari seorang informan yang tidak bisa ia sebutkan. Sebagai pengacara yang fokus pada isu ketenagakerjaan, Mujin berniat mengusut kasus ini lebih lanjut. Mujin lalu menyampaikan semua informasi yang ia peroleh kepada Hiju dan Yeonwoo. Mereka bertiga menyimpulkan bahwa ujian tersebut memang sengaja dibuat untuk menyingkirkan para pekerja. Jika mereka tidak mengikuti ujian, maka mereka akan kehilangan pekerjaan. Dengan cara ini, universitas tidak perlu memecat mereka secara langsung, sehingga citra institusi tetap bersih dan mereka tidak perlu membayar pesangon. Namun karena emosi mereka mulai memuncak, Mujin mengajak Hiju dan Yeonwoo untuk beristirahat sejenak dan menenangkan diri. Ia mengatakan bahwa setelah mereka tenang, barulah mereka bisa memikirkan langkah selanjutnya. Setelah itu, Mujin mampir ke supermarket dekat kantornya. Di sana, ia ditraktir bir oleh seorang kasir yang mengenalnya. Kasir itu mengatakan bahwa Mujin pernah membantunya, dan hari itu adalah hari terakhirnya bekerja karena ia sudah diterima di tempat kerja yang baru. Sebagai balasan sekaligus bentuk perayaan, Mujin menyatakan bahwa kali ini giliran dirinya yang akan mentraktir makan ayam dan minum bersama. Kasir itu sangat senang, karena selama ini ia tidak pernah menikmati momen seperti itu. Ia terlalu sibuk berjuang untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Mujin dan rekan-rekannya menemui manajer kampus tempat para pekerja itu bekerja. Mereka menanyakan perihal kematian Yong-suk. Manajer menjawab bahwa Yong-suk meninggal karena penyakit jantung. Namun, saat Mujin bertanya lebih lanjut tentang penyakit apa yang diderita Yong-suk, manajer itu langsung terlihat gugup dan tidak bisa menjawab dengan jelas. Mujin kemudian menyinggung soal ujian yang diberikan di luar jam kerja tanpa bayaran. Manajer merasa tersudut dan berkata bahwa jika mereka terus menggali isu tersebut dan merusak citra kampus, maka pihak universitas bisa saja mengambil langkah hukum. Karena Yong-suk tidak memiliki keluarga, Mujin, Hiju, dan Yeonwoo memutuskan untuk menghubungi rekan-rekan kerja Yong-suk demi mendapatkan lebih banyak informasi. Mujin mendekati seorang pria yang bekerja di sana dan menanyakan bagaimana sebenarnya kondisi kerja di tempat itu. Pria itu menjawab bahwa para pekerja kebersihan seringkali harus membuang sampah tanpa terlihat oleh staf universitas maupun para mahasiswa. Mereka harus mencari jalan memutar sejauh apapun, agar tidak terlihat. Itulah aturan tak tertulis yang harus mereka patuhi. Sementara itu, Yeonwoo berbicara dengan beberapa ibu-ibu pekerja di sana. Mereka lebih memilih untuk bersikap netral dan tidak ingin ikut campur. Mereka mengatakan bahwa banyak dari mereka memang memiliki penyakit jantung, dan menganggap hal itu sebagai bagian dari faktor usia. Hiju juga berbicara dengan kelompok ibu-ibu lainnya dan menanyakan alasan mereka tidak makan di kantin. Para ibu itu menjelaskan bahwa mereka tidak diperbolehkan terlihat, seolah-olah keberadaan mereka harus disembunyikan seperti hantu. Karena itulah, mereka terpaksa makan di tempat yang tersembunyi. Setelah itu, Hiju, Mujin, dan Yeonwoo kembali berkumpul dan menyusun rencana. Mujin mengatakan bahwa ujian tersebut sebenarnya tidak melanggar hukum, tetapi jika para pekerja menolaknya pun bukan berarti mereka melakukan pelanggaran. Jadi, penolakan itu seharusnya sah-sah saja. Hiju kemudian menghubungi para pekerja dan juga Ibu Mujin,
menyampaikan bahwa Mujin akan mentraktir mereka makan siang di sebuah restoran. Para pekerja sangat senang, karena selama ini mereka tidak pernah mendapat kesempatan makan siang semewah itu. Saat makan dimulai, Yeonu mengatakan bahwa setelah ini Mujin akan menyampaikan sesuatu yang penting. Mujin lalu berdiri dan memperkenalkan diri, menyatakan bahwa ia ingin membahas tentang Yongsuk, tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan juga soal ujian yang mereka semua ikuti. Menurut Mujin, ujian itu sangat tidak adil. Selain tidak relevan dengan pekerjaan mereka, ujian itu juga dilakukan di luar jam kerja dan tanpa bayaran lembur. Namun, sebagian dari para pekerja hanya diam atau menyampaikan bahwa mereka tidak punya pilihan karena ingin tetap bekerja. Menurut mereka, kampus sudah cukup baik dengan memberikan pekerjaan. Mendengar hal itu, Ibu Mujin langsung menyela dengan nada tegas. Ia menegaskan bahwa mereka seharusnya jujur pada diri sendiri, karena pada kenyataannya tidak ada yang benar-benar merasa nyaman. Ia juga mengingatkan agar mereka tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja, karena kejadian seperti yang menimpa Yongsuk tidak boleh dibiarkan terulang kembali. Melihat keberanian dan keteguhan hati Ibu Mujin, arwah Yongsuk pun tampak terharu. Mujin kemudian menyemangati para pekerja, mengatakan bahwa ia akan membantu mereka memperjuangkan keadilan dan menghentikan sistem ujian yang menekan itu. Akhirnya, semangat mereka pun bangkit dan mereka semua sepakat untuk melakukan demonstrasi. Keesokan harinya, kampus dibuat kebingungan karena banyak pekerja kebersihan melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung. Perwakilan kampus mendatangi kerumunan dan meminta mereka untuk membubarkan diri, terutama kepada Mujin, Hiju, dan Yeonwoo. Mereka menegaskan bahwa kampus sudah mengikuti prosedur dan tidak melanggar hukum, serta memperingatkan bahwa mereka telah memanggil polisi karena menilai aksi ini mencemarkan nama baik kampus. Namun, Mujin tetap tenang dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur. Ibu Mujin juga bersuara lantang, mengatakan bahwa mereka menuntut hak yang seharusnya menjadi milik mereka. Pihak kampus tetap tidak menerima aksi tersebut, merasa dirugikan dan dihina oleh keberanian Mujin dan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Situasi pun menjadi semakin kacau. Salah satu petugas mengatakan bahwa Mujin akan ditangkap karena dianggap sebagai provokator dan penyebab kerusuhan. Mujin menolak tuduhan itu dan berkata bahwa ia tidak melanggar hukum apapun. Ia mengutip undang-undang yang menjamin hak warga negara untuk menyuarakan pendapat dan melakukan demonstrasi secara damai. Meski begitu, polisi tetap memaksa membawa Mujin. Ketegangan pun memuncak, dan situasi di lokasi semakin ricuh. Mau tidak mau, Mujin akhirnya dibawa ke kantor polisi dan untuk sementara ditahan di sana. Hiju kemudian menceritakan semuanya kepada kakaknya. Namun, bukannya bertanya lebih lanjut atau menunjukkan empati, kakaknya justru langsung menghakimi Mujin. Ia menyalahkan Mujin dan menyebutnya sebagai orang yang selalu menimbulkan masalah dan bertindak di luar dugaan. Reaksi itu membuat Hiju marah karena ia tidak menyangka kakaknya akan bersikap seperti itu. Ia meluapkan kemarahannya dan mengatakan bahwa sejak dulu, kakaknya selalu mementingkan dirinya sendiri. Bahkan saat Hiju masih sekolah pun, sang kakak tidak pernah menanyakan kabarnya atau peduli pada keadaannya. Kini, ketika suaminya mengalami masalah, kakaknya pun tidak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, melainkan langsung menyalahkan dan menghakimi Mujin tanpa tahu keadaannya. Meski begitu, keesokan harinya kakaknya tampaknya memikirkan kembali ucapan Hiju. Ia datang ke kantor polisi dan membantu membebaskan Mujin dari tahanan. Setelah keluar, Mujin berterima kasih kepada istrinya. Saat mereka makan bersama, Miju tiba-tiba merasa nostalgia ketika melihat Mujin kepanasan saat makan tahu. Ia teringat masa-masa ketika mereka masih kuliah, dan kejadian serupa pernah terjadi saat hubungan mereka sedang hangat-hangatnya. Setelah makan, Mujin membelikan Miju es krim kesukaannya. Awalnya, Miju menolak karena sedang menjalani diet, tetapi pada akhirnya ia tetap memakannya juga, karena itu memang es krim kesukaannya. Ia lalu bertanya kepada Mujin, kenapa beberapa hari yang lalu Mujin sempat mengirimkan pesan terima kasih kepadanya. Mujin menjelaskan bahwa itu karena Miju sudah memperlakukan ibunya dengan sangat baik, meskipun saat itu hubungan mereka sedang tidak terlalu dekat. Mujin kemudian mengajak istrinya untuk kembali tinggal bersama. Jika Miju belum siap untuk tinggal serumah, Mujin bersedia tidur di kantor saja. Namun, Miju tidak menjawab ajakan itu. Malah, saat Mujin meminta Miju mengirimkan foto atau video karena ia rindu, Miju hanya tersenyum malu dan berkata bahwa ia ada sidang hari ini, lalu pamit pergi. Sementara itu, para pekerja kebersihan di Universitas Hancock diminta untuk menghentikan aksi protes mereka. Mujin datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Para pekerja lalu menceritakan semuanya. Beberapa dari mereka mengusulkan untuk mogok kerja,
Tetapi Mujin mengingatkan bahwa mereka tidak bisa sembarangan melakukan itu. Apalagi karena mereka belum memiliki serikat pekerja. Salah satu dari mereka lalu mengusulkan untuk membentuk serikat pekerja, dan semua pun menyetujui ide tersebut. Mujin memandu mereka dalam proses pembentukannya, termasuk mengadakan pemilihan ketua serikat. Setelah melalui pemilihan, yang terpilih sebagai ketua serikat adalah Pak Oh. Setelah serikat terbentuk, mereka pun menemui staf universitas untuk berdiskusi. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan solusi apapun. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali melakukan aksi demonstrasi. Kali ini, aksi tersebut dilakukan secara resmi karena telah diwakili oleh serikat pekerja. Sayangnya, sebagian besar mahasiswa di sana tidak peduli terhadap aksi para pekerja kebersihan, bahkan menganggap demo tersebut tidak berguna. Beberapa mahasiswa masih dengan santainya membuang sampah sembarangan, seolah-olah tidak ada nilai etika atau rasa hormat sama sekali terhadap perjuangan para pekerja. Namun, Mujin dan serikat pekerja tidak menyerah begitu saja. Mereka justru semakin bersemangat hingga akhirnya bertemu dengan sekelompok mahasiswa yang mengaku sebagai perwakilan kampus. Para mahasiswa itu menyampaikan bahwa mereka tidak menyukai aksi protes yang sedang dilakukan karena saat itu mereka sedang bersiap menghadapi ujian. Mereka meminta agar serikat pekerja menghentikan aksinya, dan mengancam bahwa jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Beberapa dari mereka bahkan menyebut diri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Mendengar hal itu, Hiju menyindir bahwa jika para mahasiswa tersebut sudah lulus nanti, mereka kemungkinan besar akan bersikap seperti para pejabat kampus yang sekarang. Namun, komentar itu tidak dihiraukan. Salah satu mahasiswa dengan nada tinggi mengatakan bahwa uang kuliah yang mereka bayarkan juga digunakan untuk menggaji para petugas kebersihan. Jadi mereka merasa tidak peduli terhadap aksi protes tersebut. Dengan angkuhnya, mereka kembali menegaskan bahwa mereka siap membawa masalah ini ke ranah hukum jika aksi terus berlanjut. Pernyataan itu membuat sebagian anggota serikat pekerja mulai merasa ragu. Namun, di antara mereka masih ada yang menyemangati agar tidak menyerah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan aksi karena mereka yakin bahwa tidak semua mahasiswa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Semangat mereka tetap sama, memperjuangkan keadilan dan menolak perlakuan tidak manusiawi. Mujin lalu mengusulkan agar mereka mengubah pendekatan. Ia menyarankan untuk menyampaikan cerita dari sudut pandang seseorang, agar lebih menyentuh. Saat itu, arwah Yongsuk menawarkan kisah hidupnya sebagai bahan. Ia menuliskannya dalam sebuah kertas, menceritakan bagaimana dulu ia merasa nyaman bekerja di kampus itu. Menurutnya, mahasiswa dulu juga ramah dan menghargai keberadaan para petugas kebersihan. Namun semua berubah sejak diberlakukannya aturan mengenai ujian yang bisa mengancam pekerjaan mereka. Padahal, selama ini mereka sudah bekerja sepenuh hati untuk menjaga kebersihan kampus agar para mahasiswa bisa belajar dengan nyaman. Pada hari itu, Ibu Mujin sempat menggunakan kamar kecil kampus, namun langsung dimarahi oleh manajer. Ia mengatakan bahwa karena para petugas sedang melakukan protes dan tidak bekerja, mereka tidak berhak menggunakan fasilitas kampus. Ia juga memperingatkan Ibu Mujin bahwa jika Mujin terus melanjutkan aksinya, maka ia bisa dituntut secara hukum. Cerita dari arwah Yongsuk kemudian disampaikan dan ditempelkan di papan informasi. Namun sayangnya, tulisan itu justru dipenuhi komentar dari mahasiswa yang sebagian besar bernada merendahkan. Mereka mengatakan bahwa aksi protes yang dilakukan para petugas kebersihan sia-sia belaka. Beberapa komentar bahkan terdengar sangat pedas dan menyakitkan. Hal ini membuat para pekerja kebersihan kembali bimbang. Mereka berkumpul dan bertanya kepada Pak Oh, sang ketua serikat, apakah mereka masih harus melanjutkan aksi atau menyerah karena sepertinya perjuangan ini semakin sulit. Di tengah kebimbangan itu, mereka juga mendapat pemberitahuan bahwa keesokan harinya mereka diminta untuk mengikuti ujian kembali. Ibu Mujin dengan berat hati mengatakan bahwa mungkin mereka memang harus mengikuti ujian itu lagi karena tidak ada jalan untuk menang melawan kampus. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa Mujin bisa saja kembali dituntut atau bahkan ditahan lagi oleh polisi. Namun, Mujin menegaskan kepada ibunya bahwa mereka tidak boleh menyerah. Mereka harus tetap melawan dan melanjutkan aksi protes ini demi keadilan bagi semua pekerja. Tiba-tiba, muncul 3 orang mahasiswa yang datang memberikan dukungan terhadap aksi protes para petugas kebersihan. Ketiganya mengaku telah mengetahui fakta-fakta sebenarnya yang terjadi di balik perlakuan kampus terhadap para pekerja. Dukungan ini membuat semangat Ibu Mujin kembali bangkit. Mereka pun bertekad untuk tetap melanjutkan aksi protes demi memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Melihat momentum itu, Yunwo mendapat sebuah ide. Ia mengusulkan agar pada ujian esok hari dilakukan siaran langsung agar seluruh mahasiswa bisa melihat sendiri ketidakadilan yang terjadi. Untuk melaksanakan rencana tersebut, mereka meminta bantuan Ibu Mujin agar memakai kacamata khusus yang dilengkapi kamera tersembunyi. Keesokan harinya, rencana itu dijalankan. Ibu Mujin mengenakan kacamata berkamera, dan siaran langsung pun dimulai.
seluruh mahasiswa kampus dapat menyaksikan langsung jalannya ujian yang diberikan kepada para petugas kebersihan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat tidak masuk akal dan jelas dibuat agar para pekerja tidak mampu menjawab. Bahkan, beberapa mahasiswa yang ikut menonton siaran mengakui bahwa mereka sendiri pun tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam siaran itu juga terlihat bagaimana salah satu peserta mendapat nilai rendah, hanya sekitar 25 poin, dan langsung dimarahi oleh sang manajer. Aksi marah-marah tersebut terekam dalam siaran langsung, dan Ibu Mujin pun berusaha mendekat agar tangkapan gambar menjadi lebih jelas. Salah satu staf di ruangan itu kemudian menyadari bahwa sedang ada live streaming, dan segera memberitahu si manajer. Manajer tersebut langsung panik dan marah besar. Ia mulai menanyakan siapa yang membawa ponsel dan merekam semua yang terjadi. Di saat yang sama, rektor kampus juga mendapatkan telepon dari pimpinannya, yang memerintahkan agar siaran langsung itu segera dihentikan. Kepanikan pun terjadi di berbagai pihak kampus karena rekaman tersebut sudah tersebar luas secara online. Sementara itu, Yeonwoo dan Hee-ju memutuskan untuk langsung masuk ke ruang ujian. Mereka terdorong oleh komentar netizen yang menjanjikan hadiah $100 jika mereka berani masuk dan menyiarkan langsung kondisi di dalam ruangan. Tanpa pikir panjang, mereka pun masuk, sementara Mujin tetap memantau dari lokasi lain. Istri Mujin juga mendapat kabar tentang siaran langsung tersebut dari temannya dan mulai mengikuti perkembangan lewat ponselnya. Ketika Yeonwoo dan Hee-ju sampai di lokasi, mereka menunjukkan kepada publik secara langsung bagaimana kondisi ruangan ujian dan perlakuan yang diterima para pekerja. Manajer yang disebut-sebut sebagai biang kerok, kembali mengamuk. Ia bahkan merusak kamera milik Yeonwoo dan mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun, Mujin tidak tinggal diam. Ia langsung menanggapi ancaman itu dan menyebutkan beberapa pasal hukum yang justru bisa menjerat sang manajer atas perbuatannya. Mujin dengan tegas menyatakan bahwa manajer tersebut bisa dituntut atas berbagai pelanggaran, bahkan dengan pasal berlapis. Melihat keberanian Mujin, Ibu Mujin pun ikut mengambil alih pembicaraan. Ia menyampaikan bahwa para pekerja sudah lama merasa tertekan dengan aturan-aturan yang tidak adil dan cenderung merugikan. Ibu Mujin kemudian menantang manajer tersebut untuk menjawab satu soal ujian sebagai bukti bahwa ia layak menuntut para pekerja. Soal yang diberikan adalah permintaan untuk menyanyikan lagu Mars Kampus. Namun, manajer itu justru tidak mampu menyanyikannya. Ia berkelit dengan mengatakan bahwa di zaman sekarang, tidak ada yang peduli dengan lagu seperti itu, termasuk para mahasiswa sendiri. Padahal, para petugas kebersihan justru tahu dan kemudian mereka menyanyikannya dengan semangat. Pernyataan sembrono itu semakin memperburuk posisinya. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari atasannya dan langsung dijatuhi sanksi. Ia pun terlihat sangat malu karena kesalahan-kesalahannya telah terbongkar di depan umum. Setelah kejadian tersebut menjadi viral, para alumni kampus berkumpul dan mendesak rektor untuk segera menghentikan semua kebijakan tidak adil yang berlaku, sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Mereka merasa sangat malu sebagai bagian dari institusi tersebut. Sementara itu, istri Mujin terlihat sangat bangga terhadap suaminya yang telah berani membela kebenaran. Pihak kampus akhirnya meminta maaf secara resmi dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa. Para petugas kebersihan yang sebelumnya dipecat dipekerjakan kembali. Untuk merayakan kemenangan ini, Hee-ju mengajak Mujin dan Yeonwoo makan bersama. Namun, Mujin menolak dengan alasan ada urusan lain, dan menyuruh Hee-ju serta Yeonwoo pergi tanpa dirinya. Tapi Hee-ju tidak setuju dan tetap ingin merayakannya bersama-sama. Keesokan harinya, Mujin kembali bertemu dengan arwah Yongsuk. Arwah itu menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena Mujin telah membantunya, membuat hatinya tenang, dan membela hak para pekerja kebersihan. Ketika Mujin sedang berbicara dengan arwah Yongsuk, ibunya melihat dari kejauhan dan mengira anaknya sedang berbicara sendiri. Ia pun sempat berpikir bahwa Mujin stres atau terganggu pikirannya. Setelah berpamitan, arwah Yongsuk akhirnya pergi dengan damai. Ibu Mujin lalu mendekati anaknya dan dengan khawatir mengingatkan agar tidak berbicara sendiri di depan umum, karena orang lain bisa saja mengira Mujin tidak waras. Setelah itu, Mujin, ibunya, dan Ibu Park, yang kini sudah kembali bekerja, menuju ruang istirahat para petugas kebersihan. Di sana, mereka mengadakan pesta kecil sebagai bentuk sambutan atas kembalinya Ibu Park bekerja di kampus. Selain itu, Mujin juga akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan antara kedua orang tuanya. Ayahnya yang sebelumnya sempat curiga bahwa istrinya berselingkuh, akhirnya mengetahui kebenaran dan permasalahan mereka pun tuntas. Sementara itu, anjing peninggalan arwah Yongsuk yang selama ini mereka panggil Kongji ternyata tidak merespons, karena menurut Yongsuk, nama aslinya adalah Paji. Setelah dipanggil dengan nama yang benar, barulah anjing itu memberi reaksi. Ketika semua masalah tampak sudah terselesaikan, Mujin tiba-tiba mendapat telepon dari Hee-ju. Ia mengatakan bahwa ia dan Yeonwoo mengalami kecelakaan dan sedang berada di rumah sakit.
Mujin segera bergegas ke sana. Sesampainya di rumah sakit, Mujin bertemu dengan Yung Jae. Saat ditanya mengapa Yung Jae berada di sana, ia mengaku tidak tahu pasti. Katanya, ia sempat pingsan dan ketika sadar, tiba-tiba sudah berada di rumah sakit itu. Namun, Mujin mulai curiga ketika seseorang yang berpapasan dengan Yung Jae tampak tidak menyadarinya, dan lebih aneh lagi, bayangan Yung Jae tidak terlihat di kaca. Hal itu membuat Mujin menyimpulkan bahwa Yung Jae mungkin sudah bukan manusia lagi. 윤재야